Halo, salam Simo dari Jogja. Di video kali ini kita akan mencoba membandingkan performa sebuah notebook yang cukup viral beberapa bulan lalu, yang memang cukup banyak diomongin, dan juga banyak reviewer notebook yang ngomong ini adalah salah satu notebook terbaik di range harganya, dengan sebuah PC rakitan dengan range harga yang sama. Ya, jadi ini konten iseng saya sebenarnya. Jadi memang bukan peruntukannya kalau kita bandingin notebook dengan sebuah desktop PC ya. Cuman saya cukup penasaran dengan fenomena harga notebook sekarang ya, semakin hari semakin murah dan semakin murah. Even ketika pertama saya lihat spesifikasi notebook ini dan coba benchmark tipis-tipis, saya sedikit nggak optimis bisa ngerakit sebuah PC dengan range harga yang sama. Jadi kalau kita ngomong mau bandingin dengan notebook, harusnya sebuah PC siap pakai full system ya, termasuk monitor dan keyboard mouse-nya, untuk bisa mengalahkan performa dari notebook ini. Ini notebook apa sih? Ini notebook lokal, Advan ya. Advan serinya AI Gen, ini versi AMD. Ini secara umum menggunakan prosesor Ryzen 8000 series 8845HS. Ceritanya ini dulunya punya Alpha sama Subki. Dulu saking viralnya notebook ini, waktu pertama diluncurkan beberapa bulan lalu, mereka patungan beli notebook ini untuk direview doang. Terus setelah itu kayaknya jadi notebook cadangan doang. Nah, waktu kemarin Subki main ke sini, kebetulan juga ada Alpha, saya nanya, itu notebook yang kemarin kalian review mau dijual nggak? Dan akhirnya terjadilah deal-dealan, kesepakatan, dan akhirnya ini saya beli notebooknya, second ya. Dan setelah saya otak-atik, ternyata memang kenceng notebook ini. Jadi saya di awal bilang, begitu saya coba bayangin, bisa nggak sih saya ngerakit sebuah PC rakitan full set lengkap dengan monitor dan keyboard mouse-nya yang bisa bersaing secara performa atau lebih unggul secara performa dibandingkan notebook dari Advan ini. Nggak gampang ternyata ya. Sekarang ini mungkin karena marketnya lebih luas notebook ya, jadi memang hampir semua kalangan itu butuh notebook, dari mulai pelajar SMP kalau udah butuh notebook sampai orang profesional juga butuh notebook. Sedangkan memang PC desktop itu memang lebih segmented untuk marketnya. Jadi secara kuantitas harusnya mobile komputer itu lebih luas dan lebih banyak kuantitasnya, dan juga harusnya harganya bisa lebih murah. Dulunya kan desktop PC itu yang majority ya. Jadi simple, contoh gampangnya aja. Dulu yang namanya SODIMM, RAM yang pendek itu buat notebook dibandingkan long DIMM atau desktop RAM, itu pasti lebih mahal SODIMM ya. Karena memang secara kuantitas belum bisa besar waktu itu, karena notebook juga masih terbatas. Itu mungkin 10-15 tahun yang lalu. Demikian juga dengan waktu itu belum ada SSD ya, hard disk yang 2,5 inci, itu pasti lebih mahal dibandingkan 3,5 inci. Cuman sekarang kayaknya kebalik deh. SODIMM lebih murah, hard disk juga yang 2,5 inci bisa lebih murah dibandingkan yang 3,5 inci. Itu karena hukum dagang ya, ketika kuantitasnya bisa lebih besar, biaya produksinya bisa ditekan serendah mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu prolog dari video kita kali ini. Habis ini kita akan coba bacakan spesifikasi notebook ini secara umum. Terus saya juga akan coba breakdown spesifikasi PC rakitan yang ada di belakang saya ini nih. Saya akhirnya dengan cukup percaya diri ngomong kalau PC di belakang saya ini dengan harga yang kurang lebih sama, itu bisa lebih kencang dibandingkan notebook ini. Yuk kita lihat seperti apa spesifikasi notebook dan PC rakitan saya. Oke, kita ngomongin dulu spesifikasi dari Advan AI Gen yang versi AMD ini. Sekarang kayaknya udah ada versi yang Core Ultra-nya ya. Bahkan yang ini sold out di mana-mana. Kayaknya saking larisnya nih si AI Gen versi AMD ini. Jadi secara umum ini pakai Ryzen 7 seri 8000 8845HS, 8 core 16 thread, RTX 16 MB. Code name-nya itu Hawk Point, arsitekturnya Zen 4, case-nya RTX 16 MB dan TDP-nya 45 watt. Jadi kalau kita ngomong ini mirip banget sama 8700G desktop version ya. Jadi ini juga ada iGPU-nya, dan ini juga nggak ada diskrete grafiknya, cuman ada iGPU Radeon 780M. Dan memang kalau kita bandingin dengan 8700G, ini mirip banget, cuma beda di base clock-nya doang ya. Boost clock-nya sama-sama 5,1, cuman base clock-nya ini kalau yang Hawk Point ini yang 8845HS 3,8 GHz. Sedangkan yang Punix, kode-nya juga beda ya. Yang desktop version ini Punix, base clock-nya 4,2 GHz. Lebihnya kurang lebih sama. TDP-nya memang lebih tinggi yang desktop version, beda 20 watt. 65 watt untuk yang 8700G, iGPU-nya sama 780M 12 compute, cuman boost clock-nya beda ya, 2,7 untuk yang mobile Hawk Point, sedangkan untuk yang Punix 87G ini 2,9 GHz.
Jadi itu prosesornya 8845HS, RAM-nya 16 GB LPDDR5, clock-nya juga tinggi di atas 7000, SSD-nya 512, ini NVMe, layarnya 14 inci, 16:10, Full HD+, ada keyboard-nya, ada mouse-nya, ada webcam-nya, ada speaker-nya, dan ada Windows 11-nya. Emang belum ada Office-nya ya. Oke, itu dari sisi notebook seperti itu, dan dijual di harga kurang lebih 10.500.000 lah, saya asumsikan seperti itu, karena saat ini barangnya kosong di market, jadi nggak tahu nih harga realnya berapa. Kalau dari officialnya, dari Advan-nya sih, di official store-nya dijual 11 juta, cuman prakteknya dulu kurang lebih sekitar 10 jutaan. Kita asumsikan saja 10.500.000 rupiah. Habis ini kita coba bahas spesifikasi PC rakitan di belakang saya ini pakai apa sih, GPU-nya, CPU-nya, sehingga saya yakin bisa lebih kencang dibandingkan si Advan iGen ini. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi PC rakitan kita. Jadi tadi saya bilang di depan ternyata nggak segampang yang saya kira ya untuk membuat ramuan racikan komponen-komponen PC untuk bisa bersaing secara performa dengan notebook ini. Awalnya saya mau pakai 8700G, tapi saya lihat di market harganya prosesornya doang itu sudah hampir sekitar 5 juta lah ya. Itu belum motherboard lain-lain dan monitor juga. Dan juga saya kira kalaupun saya bisa maksa pakai 87G, gain performance-nya, perbedaan performanya nggak akan terlalu signifikan, karena spesifikasinya udah mirip banget. Tapi saya ingat ada Ryzen 7 8700F yang harganya cuma 2 jutaan, dan itu sebenarnya kurang lebih sama dengan 8700G, cuman nggak ada iGPU-nya. Dan untuk iGPU saya maksa untuk pakai RTX yang paling murah, ini RTX 3050 dari PNY, harga sekitar 2,7-2,8 juta. Dan motherboardnya kita menggunakan chip Intel level dari ASRock A620M HDV M.2. RAM-nya pakai 16 GB. Jadi memang nggak semua brand itu punya kit 16 GB ya. Kebanyakan 32 minimal. Kita pakai brand lokal, Innovation, dan ternyata cukup murah, sekitar Rp800.000. Terus untuk storage juga kita harus ngalah untuk ngejar budget maksimum di 10,5 juta rupiah. Kita pakai storage SATA 512 GB. Terus untuk power supply kita menggunakan PC Cooler KF450 karena memang saya perkirakan juga tarikan daya dari kedua komponen ini terutama CPU dan GPU-nya tidak terlalu gede. Dan casingnya kita menggunakan SRU230 yang cukup viral ya. Compact, ganteng, gagah, elegan tapi murah. Dan untuk monitor tadinya saya mau ngapus pakai 24 inci cuman budgetnya nggak nyampe. Jadi kita pakai Core i 22 inci Full HD, ini sudah 100 Hz refresh rate-nya. Full HD resolusinya, panelnya VA, dan untuk keyboard mouse kita menggunakan Lexus wireless keyboard mouse dan juga USB dongle Wi-Fi. Ya, kurang lebih harganya sekitar 10.200.000 sampai 10.300.000 rupiah. Tapi memang tidak bisa apple to apple dengan notebook ini. Ada beberapa poin yang nggak ada di speaker, nggak ada di PC rakitan kita. Yang pertama speaker, ini belum ada speakernya, jadi monitor juga belum ada speakernya. Dan berikutnya masalah webcam, ya, belum ada webcamnya. Dan yang ketiga ini yang juga cukup esensial buat sebagian orang, belum ada license Windows-nya. Karena memang di notebooknya sudah ada Windows-nya, dan mungkin memang kalau versi SI ataupun brand lokal seperti ini, dia bisa membeli secara kuantitas dan juga harga license-nya lebih murah ya. Tapi monggo tergantung kalian, kalau kalian percaya dengan seller-seller di marketplace yang menjual license Windows yang mereka selalu bilang asli original, bisa aktivasi online, harga cukup murah, itu seharusnya bukan masalah ya. Itu kurang lebihnya, memang tidak apple to apple, cuman secara umum, secara spesifikasi hardware, saya yakin ini bisa lebih kenceng dibandingkan si notebook ini. Gimana lebih kencangnya? Habis ini kita akan coba lihat hasil benchmarknya. Oke, sudah kita benchmark di notebook iGen ini dan juga di PC kita, beberapa software benchmark, beberapa game, beberapa simulasi render, dan juga beberapa aplikasi nih. Jadi untuk catatan di awal, untuk beberapa tes berbasiskan GPU, terutama gaming dan simulasi gaming ya, ini memang dilakukan di native resolusi yang berbeda. Karena memang layar notebook ini 16:10, jadi resolusinya Full HD Plus 1920x1200, sedangkan yang monitor kita masih Full HD normal 16:9. Tapi harusnya sih nggak pengaruh terlalu banyak lah ya. Oke, kita coba lihat dulu dari sisi CPU, 8845HS ini kita bandingkan dengan 8700F, yang secara umum spesifikasinya mirip banget. Dan ternyata ketika kita coba benchmark beberapa software CPU, hasilnya juga tidak terlalu signifikan nih. Jadi kalau kita lihat di Geekbench 6, single core itu bedanya tipis banget, sekitar 150 poin, 2500-an lawan 2600-an. Di multi core-nya juga kita lihat perbedaannya
sekitar ya 500-an poin ya, 11.800-an sama 12.000 something, 12.400-an. Sedangkan di Cinebench R23 multicore juga perbedaannya tidak terlalu signifikan, sama-sama kepala 15 ribuan. Dan kalau kita lihat di V-Ray, kita coba V-Ray CPU benchmark, ini bedanya lumayan ini, 15 ribuan sama 16 ribu besar ya, hampir 17 ribu. Sedangkan kalau kita menggunakan V-Ray untuk GPU tesnya, CUDA, ini tetap lebih kencang yang PC kita, yang RTX 3050. Skornya untuk yang AI Gen ini 724, sedangkan yang PC kita ini 821. Sedangkan kalau kita menggunakan RTX-nya, sedangkan di notebook ini nggak bisa karena nggak ada NVIDIA-nya ya. Itu skornya 1033. Berikutnya kita coba ngerender menggunakan Blender file scene BMW 27. Kita coba menggunakan GPU ini HIP kalau di notebook ini karena AMD Radeon. Dan ternyata waktu rendernya apabila kita bandingkan dengan opticsnya si RTX 3050 ini jauh banget ya. Di notebook ini selesai di 100 detik, sedangkan di PC tersebut dengan RTX 3050 bisa cuma 26 detik. Jadi 4 kali lipat lebih kencang ya, saya gitu ya. Terus berikutnya kita coba ekspor video, durasi sekitar 10 menit kalau nggak salah ini. Dengan resolusi Full HD, menggunakan hardware accelerator, hardware encoding, dan ternyata hasilnya juga signifikan nih, hampir 2 kali lipat ya. Lebih mungkin ya. Jadi untuk di PC ini selesai di 254 detik, sedangkan ketika kita render ekspor di AI Gen ini butuh 534 detik. Ya, 2 kali lipat ya waktunya. Oke, habis ini coba kita tes beberapa simulasi games dan juga beberapa games. Berikutnya kita coba 3D Mark Firestrike untuk simulasi games DirectX 11. Jadi skornya si AI Gen ini 8.300-an, sedangkan PC rakitan kita di 11 ribuan ya, 11.300-an. Untuk graphic skornya AI Gen 8.900, hampir 9.000 poin, sedangkan yang PC rakitan kita di 12.200-an. Sedangkan untuk fisik skornya AI Gen 25.000, sedangkan si PC kita di 28 ribuan. Ya, jadi semua pengujian bisa dilihat kalau memang PC desktop kita lebih kencang ya. Terus Far Cry 6, kita lihat average FPS-nya juga hampir 2 kali lipat. Kalau kita ngomong yang AI Gen 45, PC desktop kita 81. Shadow of the Tomb juga begitu, jadi rata-rata ini menggunakan preset medium. Average-nya 44 di AI Gen, sedangkan ketika dijalankan di PC kita di atas 90 ya, 93. Cyberpunk juga begitu dengan preset medium, average FPS yang 43 di AI Gen, sedangkan di PC kita di atas 70. Selanjutnya coba simulasi untuk game kompetitif CS2. Ini average-nya juga hampir 2 kali lipat nih. 124 FPS ke 234 FPS. Jadi emang secara umum semua pengujian kita baik CPU maupun GPU ini bisa dimenangkan oleh desktop PC kita, PC rakitan kita. Dan memang kalau kita lihat di benchmark CPU, perbedaannya tidak sesignifikan ketika benchmark itu berdasarkan GPU performance ya, seperti di gaming ataupun di beberapa render yang menggunakan GPU. Terus wattage-nya gimana? Tadi sempat kita ukur ketika kita coba utilisasi CPU dan GPU-nya secara maksimum, kita menggunakan Blender untuk merender scene dengan CPU plus GPU. Untuk AI Gen ini kurang lebih sekitar mentok-mentoknya spike-nya di 80-an, jadi 70-80 watt, sedangkan untuk yang PC kita ini 190 sampai 200 watt. Jadi memang jauh lebih boros untuk si PC itu sendiri. Begitu kurang lebih, habis ini kita coba ambil beberapa kesimpulan. Dan kita sampai pada dari video. Sekali lagi, walaupun sebenarnya bukan peruntukannya dibanding-bandingkan, tetap gimana-gimana desktop PC itu lebih durable lah. Kalau kalian mau pakai secara waktu yang cukup lama, ngerender dan lain sebagainya, dan bisa mungkin berjam-jam atau 24 jam gak dimatiin, harusnya notebook lebih durable dan lebih customable juga tentunya. Tapi walaupun bagaimana tadi sudah saya omongin kenapa saya iseng buat perbandingan ini, karena memang harga notebook semakin sini semakin murah, dan mungkin kecenderungan dari pabrikan teknologi sekarang ini lebih mendahulukan yang mobile version ya. Seperti processor ini yang ada di notebook ini 8845HS itu juga walaupun saya bilang mirip banget dengan 8700G. Cuman memang di awal diluncurkan lebih awal sekitar 2-3 bulan yang ini Hellpoint ini dibandingkan yang Phoenix ya.
Dan kalau kita lihat di CES kemarin juga AMD menunjukkan prosesor baru untuk yang mobile duluan nih, yang Ryzen AI Max ya. Dan untuk desktop versinya belum ada kabar kapan akan diluncurkan. Atau mungkin nggak dibuat buat desktop version, kita nggak tahu. Kita lihat ke depannya seperti apa. Gitu mungkin PC kita yang kita rakit di belakang ini harganya total Rp10.250.000 dan kalian bisa beli juga kalau kalian berminat di toko-toko kita dari Jogja, Semarang, dan Purwokerto. Tinggal cari Retrocat Komputer dan Quadra Komputer. Gitu ya, semoga bisa menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.